وقربه والثابت سبحانه وتعالى. اللهم فاتنا بالدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما ووفقنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا واجها في الدين والدنيا والآخرة من المقربين يا قدر النوال يا حسنا في آل يا إمام بلا زوال يا مبدئ بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد بن الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yukrahu dan dimakruhkan an yuzuhri menundukkan punggung bi kulli halin di setiap keadaan di kulli ahadin bagi setiap seorang. Jadi kalau hukum sebenarnya kita membungkukkan badannya hukumnya makruh. Tapi kan kearifan lokal itu di Indonesia ini membungkukkan badan itu termasuk bagian dari sopan santun. Jadi kita membungkukkan badan kepada orang yang atau telah berilmu atau telah lebih tua dari kita. Nah, di kita Indonesia ini jadi hukum adatnya itu seperti ya, sopan santun. Tapi kalau hukum asli sebenarnya itu hukumnya makruh. Jadi menggunakan badan seperti orang yang rukuk di hadapan orang. Wayadulu yang menunjukkan alaihi terhadap kemakruhannya ma hadis qadarnahu yang telah kami jelaskan firqas laini pada dua pasal empat dimeni yang telah kami dahulukan di hadisin Anas di dalam hadisnya Anas wa qauluhu. Adapun perkataan Anas ayan hanyalah apakah harus kami membungkukkan badan lahu kepadanya? Qala berjawab Nabi Muhammad la tidak. Wa huwa haditsun hasan, hadisnya hasan. Kama zakarnahu sebagaimana yang telah kami sebutkan. Walam ya'ti dan tidaklah datang lahu pada hadis ini mu'aridun hal yang menyelisihinya. Wala masira ila mukhalafatihi maka tidak ada sesuatu yang dapat menjadikan kepada menyelisih hadis ini mas. Jadi kalau kita di Indonesia ini kan kemana ya? Kita arifan lokal. Jatuhnya tuh kita ngejuk penghormatan. Tapi kalau hukum aslinya cuma intinya jangan sampai berlebihan saja. Kadang kan orang itu kan sampai berlebihan, sampai nyium kaki, bungkuk ke badan nyium kaki pula, nemen itu. Imam Nawawi dijelaskan apa? Wala yukar, janganlah terbujuk, tertipu bikas rotiman dengan banyaknya orang yang aluhu yang melakukannya. Iman diantaranya seseorang yang sapu yang dinisbatkan padanya ila ilmin bahwasanya orang tersebut berilmu, au salahin atau dia mempunyai kesalehan, maghairihi dan selainnya min hisalil fadli daripada perilaku keutamaan. Kalau hukum syariatnya sebenarnya makruh, tapi tidak sampai haram. Tapi kalau kita diinginkan dan adat hal semacam itu tuh yuk sopanan. Dan kan kearifan lokal di setiap daerah, setiap negeri itu kan kadang beda-beda. Ada yang cukup, ada yang cukup bersalaman saja. Final iktida'a karena sesungguhnya turi toladan innama yakunu bi Rasulillah hanya saja
suri teladan itu hanya ditiru daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakumur rasul, apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul, fakhudhu, maka ambillah. Wa ma nahakum, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul kepada kamu, anhu darinya, fantahu, maka tinggalkanlah. Allah Ta'ala berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri", maka hendaklah engkau berhati-hati kepada orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya. An tusibahum, bahwasanya orang-orang yang menyelisihi Rasulullah, an tusibahum, menimpa mereka fitnatun, musibah, ujian, au yusibuhum, atau menimpa kepada mereka azabun alimun, siksa yang amat. Waqad qadamna, dan telah kami jelaskan dahulu fil kitab Janaiz, di dalam kitab Janaiz, anil Fudail bin Iyad, dari Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, ma ma'nahu, tentang apa yang semaknanya dengan hadis tadi. Ittabi, ikutilah, turuqal huda, jalan-jalan petunjuk, wala yaturruka, dan tidaklah membahayakan, tidaklah membuat mudarat kepadamu, qillatus salikin, sedikitnya orang yang menempuhnya. Meskipun orang yang menempuh jalan hidayah itu sedikit, tetap diikuti. Wa iyyaka wa turuqut dhalalah, waspadai atau takutlah olehmu turuqut dhalalah, jalannya sesat, jalan-jalan yang menyesatkan. Wala tugtaru, dan janganlah engkau tertipu bikasratil haliki, dengan banyaknya orang yang telah mengikutinya. Billahi at-taufiq, dan kepada Allah at-taufiq. Jadi pada intinya tuh, kalaupun memang itu jadi sudah kearifan lokal buat kita, intinya jangan sampai kita tuh mengkhususkan saja. Jadi nggak seolah-olah oh dialah orang yang paling istimewa. Jadi sebatas memberikan, ya sebatas sopanan saja. Jangan sampai dijadikan pengkhususan. Apalagi kalau di daerah keraton, kalau keraton lebih ini lagi, lebih ekstrim lagi cara mereka memberikan penghormatan. Bahkan di depan pintu itu sudah jalan jongkok. Tapi kalau hukum aslinya, menunjukkan punggung orang yang lumpuh di hadapan orang lain, meskipun orang itu katakanlah berilmu, katakanlah dia saleh, katakanlah dia mempunyai keutamaan. Faslun, pasal, wa amma ikramud dakhil, adapun memuliakan orang yang masuk, bil qiyami, dengan cara kita berdiri, atau yang masuk rumah kita lalu kemudian kita sambut dengan cara berdiri. Fallazi naftarahu, adapun pendapat naftarahu yang kami pilih, Imam Nawawi, annahu, bahwa sesungguhnya memuliakan orang yang masuk dengan cara berdiri itu mustahabun, dianjurkan. Dianjurkan bagi siapa? Iman bagi wong kana fihi fadilatan zahiratan. Iman bagi orang karena yang ada fihi pada dirinya fadilatun, keutamaan zahiratun yang jelas. Keutamaan yang jelas tadi apa? Min ilmin, diantaranya dia memang orang yang memiliki ilmu, au sholahin, atau dia memiliki kesalehan, au syarafin, atau dia memiliki kemuliaan, au wilayatin, atau karena dia memiliki kekuasaan, masqubatin bi kiyanah, yang dibarengi dengan kiyanah, dan maksud dibarengi dengan penjagaan dalam arti pejabat. Pejabat datang ke rumah, maka kita sambut dengan cara berdiri. Nah, ada orang soleh datang, kita sambut dia dengan berdiri. Aulahu wiladah, atau
orang tersebut memiliki hubungan wiladah, maksudnya dia adik beradik, aurahmin atau hubungan famili, hubungan kekeluargaan, ma'asinin itu disertai dengan apa? Umur yang sudah tua, itu ya lebih tua dari kita, terus tersambut dengan cara begitu. Panah wijalika dan yang wahal yakunu hadza dan adalah wa yakunu hadzal qiyamu dan adalah berdiri ini tujuannya apa? Berdiri menyambut orang yang datang tadi, entah itu dia wong soleh, entah dia wong yang berilmu, entah dia orang yang punya kekuasaan, entah dia orang yang memang kebetulan punya apa namanya, kekerabatan dan persaudaraan dengan kita, hubungan famili. Tujuannya apa? Lil karena berbuat baik, wal ikrami dan memuliakan, wal ihtirami dan menghormati. Tujuannya lalirriyai bukan karena pamer, wal ikrami dan menghujudkan. Wa ala hadzal ladzi ikhtarnahu dan karena pendapat yang telah kami pilih Imam Nawawi, istamarra amal salat wal salat, maka ini terus berlanjut diamalkan oleh para ulama salat. Salat satunya apa? Salat. Bukan salat, salat. Kuno. Kalau salat berarti yang berbelakang, yang sekarang ini kontemporer, baik ulama salat maupun ulama salat kontemporer. Waqad tajama'tu dan sungguh telah aku kumpulkan fi dzalika pada ini tadi, pada apa? Memuliakan orang yang datang dengan cara berdiri. Itu aku telah kumpulkan dalam satu juz, dalam satu bagian. Jama'atu fihi yang aku kumpulkan padanya al hadis, beberapa hadis yang menerangkannya, wal asar dan juga hadis. Asarnya hadis dari sahabat. Wa aqwali salafi dan juga perkataan ulama salaf. Wa af'alihim dan perbuatan mereka. Ad-dalati yang menunjukkan ala mazakatut atas apa yang telah aku sebutkan, bahwasanya menyambut orang yang datang dengan cara berdiri itu hal yang dianjurkan. Nah, dijelaskan di dalam babnya menjadi baik dari hadis maupun perkataan ulama. Zakartu dan aku juga menyebutkan fihi padanya ma khalafaha, keterangan yang menyelisihinya. Lalu kemudian wa autahtu, meskipun ada yang menyelisihinya, wa autahtu tetap aku jelaskan al jawaba untuk menjawab anhu dari mereka yang menyelisihi. Paman maka barang siapa askala alaihi min dalik, barang siapa yang melakukan arti memang benar dianjurkan berdiri menyambut orang yang datang. Waroghiba, lalu kemudian dia gemar untuk fi mutalat atizalik kaldusi, untuk memutolaah, meneliti, mempelajari juz tersebut. Rojautu, maka aku harapkan ayyazula iskalahu, agar hilang keraguannya, insyaallah ta'ala. Jadi Imam Nawawi menerangkan pada kitab beliau yang lain, lagi Maqasid Apo. Yang menerangkan tentang etika atau adab memuliakan orang yang datang berdiri. Faslun, pasal yustahabu disunahkan istihbaban muta'akkidan, dengan kesanahan yang sangat dianjurkan. Apa? Ziyaratus sholihin,
mengunjungi orang-orang soleh. Kan saja orang-orang soleh, wal ikhwani mengunjungi saudara-saudara kita, wal jironi dan tetangga-tetangga, wal asdiqai dan juga sahabat-sahabat, wal aqaribi dan kerabat-kerabat, wa ikramihim dan juga dianjurkan memuliakan mereka, wa birrihim dan berbuat baik kepada mereka, wasilatihim dan menyambung hubungan silaturahim kepada mereka. Sangat dianjurkan mengunjungi serta memuliakan, berbuat baik, menyambung silaturahim kepada orang-orang soleh, kepada dulur, tetangga, teman-teman, kerabat. Wadok tuzalika, adapun tutorialnya, caranya itu ya sekaliku berbeda-beda, bikhtilafi ahwalihim dengan perbedaan keadaan mereka, wa maratibihim dan martabat mereka, wa faraghihim dan kedudukan mereka. Cara kita memuliakan orang yang masih kecil dengan cara kita memuliakan orang yang sudah dewasa kan beda. Cara kita memuliakan orang yang awam dengan orang yang terhormat kan beda. Atau apa? Ada caranya masing-masing yang sesuai dengan keadaan mereka. Wayan bagi dan seyogyanya antakuna adalah ziaratuhu mengunjunginya lahum mereka ala wajhin la yukrihuna, mengunjunginya dengan cara yang tidak wayan bagi antakuna adanya kunjungan lahum kepada mereka ala wajhin, kita mengunjungi mereka di saat mereka itu bukan di saat mereka benci, bukan di saat mereka tidak suka, tapi di saat memang antaroboh, di saat waktu yang abauna, di saat waktu yang memang mereka itu senang dikunjungi. Oh biasanya bapak ini kalau dikunjungi pagi dia ringam, senangnya kalau dikunjungi dia di parak-parak sore gitu. Oh biasanya di jam siang ini dia sibuk kalau dikunjungi. Malam sedang waktunya ini malam. Intinya bisa menyesuaikan kondisinya, situasi dan kondisinya. Wal ahaditsu wal atharu fi hadza, adapun hadis-hadis baik hadis dari Nabi Muhammad atau hadis dari para sahabat dalam masalah ini kasiratun, banyak sekali, mazkuratun dan sudah mazkur. Wa min ahsaniha, dan di antara hadis yang paling terbaik adalah mahadis rawainahu yang kami riwayatkan di sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rasulan, bahwasanya seseorang zaro, dia mengunjungi akan saudaranya fi qaryatin ukhra, di tempat atau di desanya yang lain, di desa yang lain. Ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya yang berada di desa. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malaka, madrajatihi
Lewati dulu ya. Kalau makrodah ini maknanya merawat. Terkoda ini yang aku belum hafal, belum tahu. Falamma ata alaihi, maka ketika si Rasul tadi datang kepadanya, qala aina turid? Mau kemana? Aina turid? Apa yang engkau? Aina. Mau kemana? Nak kemana mas? Apa bahasa Indonesia? Aina turid? Apa bahasa Indonesia? Hah? Hendak kemana engkau ya? Falamma ata alaihi qala maka si Rasul tadi berkata, uridu akhon li fi hadzal qarya, aku hendak mengunjungi saudaraku di desa ini. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarabbuha. Maka Rasul mengatakan, hal laka, apakah engkau memiliki suatu nikmat yang tarabbuha, yang sekiranya engkau dapat menjaganya, engkau dapat merawatnya nikmat. Qala la, tidak ada. Kata Rasul. Ghaira'ani, selain daripada sesungguhnya aku ahbabtuhu. Tak ada satu nikmat yang bisa aku tunjuk, cuman aku ini cinta dengan dia. Tak kasih oleh-oleh yang pada tunjuk, cuman aku ini ada rasa cinta dengan dia. Billahi karena Allah. Qala, maka Nabi menjawab, fa inni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Ilaika, yang diutus kepadamu, bi anallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah qad ahabbaka, sesungguhnya Allah mencintaimu, kama ahbabtahu, sebagaimana engkau mencintainya, bihi, karena Allah. Jadi pada dasarnya aku mengunjungi dulurku ini hanya karena dasar kecintaan, hanya karena dasar ingin menyambung hubungan kekeluargaan. Kalau bawaan tak kasih. Kata Rasul, ya sudah, kalau macam itu Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya. Qultu, aku menjawab, madrojatuhu. Lapat madroja bi fathil jim warra wal jim. Madaroja. Mim ra madroja. Tariquhu. Wa maknanya adalah tarabbuha. Wa maknanya. Wa makna tarabbuha. Makna daripada tarabbuha ay tahfazuha. Engkau menjaganya, menjaga nikmatnya. Wa tara'iyaha, dan memeliharanya. Wa turabbiha, merawatnya. Kama yurabbi rajulu waladah, sebagaimana seseorang itu merawat anaknya. Jadi tak kasih tujuan lain, aku datang kepada dulurku ini tadi untuk menjaga hubungan persaudaraan. Itu maksudnya. Warwaina, dan telah kami riwayatkan pula fi Katabayyid Turmuzi, di dalam kitab Imam Turmuzi wa Ibnu Majah, an Abi Hurairah aidan, sebagaimana hadis sebelumnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ada yang membesuk maridon, orang yang sakit, auzara akhon lahu, atau dia menziarahi, mengunjungi saudaranya, billahi, karena Allah Ta'ala, nadahu munadin, maka menyeru munadin, malaikat menyeru ia, menyeru orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, menyeru orang yang mengunjungi saudaranya. Apa katanya? Bi antibata, kata malaikat, bi antibta, engkau telah berbuat baik, wa toba mamsaka, sungguh sangat baik, mamsaka, perjalananmu menuju saudaramu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kau telah mempersiapkan tempatmu di surga.
Faslun fi istibabi talabil insan. Bab menerangkan tentang kesunahan talabul insan min sahibihi salih. Tentang kesunahan seseorang untuk mencari saudaranya yang soleh. Ayazuruhu agar ia menziarahinya atau mengunjunginya. Wa ayyuktira dan memperbanyak min ziaratihi untuk berkunjung kepadanya. Anjuran bagi seseorang untuk menziarahi saudaranya yang soleh dan memperbanyak kunjungan kepada saudaranya yang soleh tadi. Kawaina kami riwayatkan fi Sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jibril kepada malaikat Jibril, ma yamna'uka, apa yang mencegah dirimu, antazurona, agar engkau berkunjung kepada kami aktara mimma tazuruna. Apa yang mencegah engkau antazurona, mengunjungi kami aktara lebih banyak mimma tazuruna, ma yamna'uka antazurona aktara mimma tazuruna. Apa yang menghalangi engkau antazurona, untuk berkunjung kepada kami aktara mimma tazurun, lebih banyak daripada panuzilat, maka turunlah ayat wama natanazzalu illa bi amri rabbik. Apa yang menghalangi engkau untuk berziarah mengunjungi kami? Apa yang membuat engkau itu, apa yang menghalangi engkau untuk berziarah kepadaku? Jibril. Maka dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbikum. Tiadalah kami turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Kalau tidak kata perintah dari Tuhan, mak mana mengunjungi engkau Muhammad. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Kami ada di hadapannya maupun di belakang. Wa ma natanazzalu wa ma nan'al. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Tidaklah kami turun, dan malaikat Jibril, tidaklah kami turun illa bi amri rabbik, kecuali atas perintah Tuhan. Mana nak berkunjung kepada engkau wahai Muhammad kalau ada kasih perintah dari yang kuasa. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di hadapan kami, wa ma khalfana, dan apapun yang ada di belakang. Jadi anjurannya memang kita tuh disuruh dikongkon untuk sering-sering
sering-sering mengunjungi orang yang soleh. Sampai Nabi Muhammad protesnya, apa kau tidak nak mengunjungi? Kenapa yang menghalangi kau? Wahai Jibril mengunjungiku. Ya mak mana kalau nak mengunjungi kau kalau nak perintah dari Allah. Babu tasbitil atisi, bab menerangkan menjawab orang yang bersin. Wa hukmit tasawuf, dan hukum Rawaina kami riwayatkan fi Sahih Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yuhibbul uqas. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Jangan dipilih kebersihan. Allah senang. Wa yukrahu at-tasahhub, dan makruh hukumnya tasawuf, menguap. Faiza atau syahadukum, maka jika salah seorang dari kamu bersin, wa hamidallah, dan dia memuji Allah Ta'ala, karena haqqan ala kulli muslimin, maka hak bagi setiap orang Islam, sami'ahu, yang mendengar pujian daripada orang yang bersin, ayyakulahu, untuk ia berucap lahu kepada dia yang bersin, lalu mengucapkan alhamdulillah. Apa jawabnya? Ya rahmukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa amat tasawuf, adapun menguap, fa innama huwa minasyaiton, maka sesungguhnya menguap itu asalnya dari syaitan. Fa iza tasa'aba ahadukum, jika salah seorang dari kamu menguap, wal yaruddahu mastata'a, maka hendaklah ia menolaknya sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau menangkap itu jangan ditolak, jangan di apa? Tambah jadi, jangan tambah jadi ngantuk, jangan. Harus dilawan. Fal yaruddahu mastata', hendaklah dia menolaknya dengan sesuai kemampuan dia. Fa inna ahadakum, karena apa? Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya salah seorang dari kamu, iza tasa'aba, jika ia menguap, dohika, maka tertawalah, minhu, kepadanya si ahad tadi, as-syaitonu, syaitan. Kalau wong galak nguap, tapi tidak dilawannya, maka setan tertawa. Qultu, aku berkomentar, kata Imam Nawawi, qalal ulama manahu, maknanya adalah annal aqasha, bahwasanya bersin itu sababuhu, menjadi sebab ia mahmud, dengan bersin tadi laju memuji Allah. Bangsa tidak bersin tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, berhubung bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, makanya dicintai Allah. Wa huwa sifatul jismi, atos itu adalah sifatul jismi, ringannya tubuh, Allah takunu liqilatul istilat, dikarenakan sedikitnya ikhlas. Apa? Dahak. Batah dipul gizai, karena ringannya perut. Ini menurut lama itu kenapa terjadi bersin, karena tubuh dalam keadaan ringan serta disertai dengan sedikitnya dahak, dan memang perut lagi tidak berisi, tidak pula banyak isi. Wa huwa amrun mandubut ilaihi, dan
Yang namanya bersin ini adalah amrun mandubun. Perintah yang dianjurkan, yang disunahkan. Disunahkan untuk apa? Mengucap alhamdulillah. Di annahu karena sesungguhnya bersin tadi itu yutipu syahwat, melemahkan syahwat, wa yusbilut ta'at dan memudahkan ketaatan. Fatasa'ub adapun menguap bidit dizalik lawannya, jadi sebaliknya. Allah. Pendapat ulama mengatakan bahwasanya bersin itu bisa melemahkan syahwat dan memudahkan untuk taat. Warawaina dan telah kami riwayatkan pula fi Sahih Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza afrasa ahadukum jika salah seorang dari kamu bersin falyaqul maka hendaklah dia berucap alhamdulillah. Walyaqul dan hendaklah berucap lahu padanya pada yang bersin tadi akuhu saudaranya atau sahibu atau temannya mengucapkan atau menjawab yarhamu. Faiza qala maka ketika berkata lahu kepada orang yang bersin tadi yarhamukallah, ketika temannya mengatakan yarhamukallah, falyaqul maka yang bersin tadi balik menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Weli bersin ucap alhamdulillah, lalu kemudian didengar oleh Kak Hengki dijawab yarhamukallah. Lalu kemudian Kak Weli jawab lagi apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu wa yuslihu balakum dan memperbaiki keadaanmu. Qala ulama balakum ay sya'nukum. Arti balakum artinya keadaan. Warwainahu dan kami riwayatkan hadis pula fi Sahih Bukhari Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala atasya rajulani. Dua orang laki-laki bersin indan Nabi di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasammat ahadahuma lalu kemudian salah satu dari keduanya menjawab. Walam yasmit al-akhar dan yang sikonya nak jawab. Dua-duanya bersin di hadapan Nabi. Yang sikok jawab yarhamukallah, yang sikok tidak. Faqala allazi lam yasmithu Faqala allazi lam yasmit berkata orang Faqala allazi lam yasmit berkata laki-laki yang tidak menjawab atau syafulan fasamithu atau syafulan pasamat tahu. Dia pulan bersin lalu kemudian atau syafulan pasamat tahu. Si pulan ini bersin lalu aku menjawabnya. Wa atosku dan aku bersin falam tus mitni akan tetapi dia tidak jawab bersin aku. Faqala maka Nabi menjawab haza hamidallah ta'ala wa innaka lam tahmidallah. Sesungguhnya orang ini orang yang menjawab orang yang memuji Allah wa innaka sementara engkau itu lam yahmidallah engkau tidak memuji Allah. Jadi intinya sangat dianjurkan di saat bersin kita mengucap alhamdulillah, kemudian kita yang dengar menjawab ya alhamdulillah, lalu kemudian dijawab lagi orang yang bersin dengan ya
Warwaina fi sahih Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza atasya ahadukum jika salah seorang dari kamu bersin fahamidallah taala maka hendaklah dia memuji Allah. Fasammatuhu maka hendaklah kalian menjawab kalimat alhamdulillahnya. Kalau seandainya salah seorang dari kamu ada yang bersin terus kemudian mengucapkan alhamdulillah maka fasammitu balas jawab. Fa ilam yahmad namun jikalau fa ilam yahmadallah namun kalau seandainya si yang bersin tadi tidak memuji Allah wala tusammituhu maka janganlah kalian menjawab. Tak kasih anjuran kita nak jawab yarhamukallah kalau yang penting tidak ucap alhamdulillah. Wa inna fi sahihaihima di dalam sahih Bukhari Muslim anil Bara an bin Azib radhiyallahu an qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah memerintah kami dengan 7 hal. Wa nahana dan melarang kami dari 7 hal. Amarana bi iyadatil marid. Rasulullah memerintahkan kami untuk mengunjungi orang yang sakit. Wa itba'il janazah mengikuti atau mengiring jenazah. Wa tasmitil atisi dan menjawab orang yang bersin. Wa ijabatid da'i dan memenuhi undangan orang yang mengundang. Wa raddis salam menjawab salam. Wa nasril mazlum dan menolong orang yang teraniaya. Wa ibraril qasami dan berbuat baik di dalam membagi. Maksudnya ketika kita membagi sesuatu itu dengan cara yang adil, dengan cara yang benar. Warwaina dan kami riwayatkan di Sahihain wa an Abi Hurairah dan sahabat Abu Hurairah an Nabi qala haqqul muslim. Hak orang muslim alal muslim kepada orang muslim lainnya itu khamsun ada 5. Yang pertama Rasul salam menjawab salam. Wa iyadatul marid mengunjungi orang yang sakit. Wa itbaul janazi mengiringi jenazah. Wa ijabatut da'wah memenuhi undangan. Wa tasmitul atis dan menjawab orang yang bersih. Wa fi riwayatin dan di dalam riwayat muslimin bagi Imam Muslim hakul muslimi ala muslim situn. Kalau di dalam riwayat Imam Muslim ada 6 haknya orang muslim kepada lainnya. Iza laqaitahu jika ia berjumpa dengannya fasallim alaihi maka hendaklah dia mengucapkan salam padanya. Fa iza da'aka fa'ajibhu dan jika dia mengundangmu ma'ajibhu maka penuhilah, datangi. Wa iza stantahaka fantohlah dan jika ia menasihatimu fantohah maka terimalah nasihatnya. Fa iza atosa dan jika dia bersin fahaminallah maka memujilah Allah Ta'ala fasami'hu dan kemudian jawablah. Wa iza marido fa'udhu dan jika ia sakit maka jenguklah. Wa iza mata fa'atbi'hu dan jika dia mati maka iringilah jenazahnya. Asun dapakal ulama annahu